Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat, rahmat dan juga hidayahnya serta kesehatan baik lahir maupun batin, sehingga kita para sahabat sekalian mampu menjalankan tugas kita selaku khalifah di muka bumi ini, menjadi penolong bagi yang lain, menjadi tempat sandaran dari keluarga kita, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan, menjadi penerang di antara gelapnya kehidupan dunia. Sahabat sekalian, selaku umat Rasulullah Muhammad SAW, sepatutnya kita senantiasa memuji beliau, bersalawat kepada beliau, memberkati beliau dan keluarga beliau. Oleh karena nikmatnya Islam yang kita rasakan saat sekarang, itu tidak lepas daripada perjuangan beliau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Sahabatku dimanapun sahabatku berada, kali ini saya mempersembahkan hasil diskusi bersama dengan debater atas nama swasta kalau nggak salah, di mana pada materi ini saya mencoba untuk menyadarkan beliau bahwa standarisasi yang digunakan untuk menuhankan Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang tertuang di dalam kitab mereka tentang klaim ataupun ajaran daripada Paulus. Ketika Yesus, maksud saya, mengajarkan kepada Bani Israel, jangan pernah menyebut Bapa kepada siapapun di atas muka bumi ini, karena hanya ada satu Bapa, kata Yesus, yaitu Dia yang ada di surga. Tetapi Paulus melanggar aturan itu. Justru dia mengajarkan kepada non-Yahudi bahwa dia adalah Bapa di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, maka Paulus lebih pantas mereka tuhankan secara rumusan-rumusan pernyataan-pernyataan dua oknum, baik pernyataan Yesus maupun pernyataan Paulus. Satu titik yang ingin saya terangkan di sini sebagai pembuka kepada para sahabat sekalian. Iman yang berdasarkan atas konsep terhadap Yesus yang adalah manusia itu sangat rapuh jika dibandingkan dengan ayat-ayat di dalam kitab mereka yang bersumber langsung dari lisannya Paulus. Yesus mereka sebut sebagai firman yang menjadi manusia. Firman pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Tapi itu bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus. Barang siapa yang mengimani, yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Itu bukan perkataan Yesus. Artinya, pondasi atas penyembahan terhadap Yesus itu semua berdasarkan atas karangan orang-orang terhadap pribadi Yesus, bukan ajaran Yesus. Nah, bandingkan dengan Paulus, itu terlontar langsung dari lisannya. Dia lebih mulia daripada malaikat-malaikat, meskipun beribu malaikat yang menyampaikan Injil. Dia lebih mulia daripada seluruh rasul-rasul. Bahkan dia jauh di atas daripada Yesus di dalam pengucapannya dia. Nah, kenapa saya katakan demikian? Ya, jelas saja. Coba nanti sahabat dengarkan bagaimana saya mengulas pernyataan-pernyataan Paulus bahwa dia itu adalah Bapa, dia itu adalah Kristus, dia bersatu dengan Kristus dan lain-lain sebagainya.
Ya, saya kira itu sebagai pengantar para sahabat sekalian. Karena ini saya sudah nyampe di kantor, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai pelajaran ya buat kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya selama ini ya, atas dukungannya terhadap channel kita ya, Zulkifli Emabas. Semoga channel ini bisa menjadi salah satu pilar ya, penegak ukhuwah Islamiyah, dan juga sekaligus sebagai sandaran pijakan terhadap kita semua untuk bagaimana memandang, menilai ya, sahabat-sahabat dari agama seberang terhadap keyakinan mereka. Saya kira begitu para sahabatku. Mohon maaf ketika ada kesalahan, ada kekhilafan, atau ada sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikiran, pola pikir, ide, gagasan para sahabat sekalian. Itu tidak terlepas daripada karena saya manusia biasa. Akhir kalam, salam satu Tuhan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertobatan Paulus sekitar tahun 34 dan 35 Masehi. Terus mana ucapan Yesus? Terus? Langsung dalil ke mana ucapan Yesus tentang Paulus itu? Iya. Jangan tunjukkan. pakai Korintus itu Paulus itu. Yang diminta itu menurut Yesus siapa Paulus itu. Langsung pakai dalil ucapan Yesus. Iya kan, Paulus kan bertemu dengan Kata Paulus apa kata Yesus? ini loh, ini kitab suci. Kitab suci ini tidak ada pembohongan di dalam kitab suci. Kita menganggap sejak 2000 tahun yang lalu bahwa kitab suci. Ya, kitab suci juga mengatakan Tuhan yang benar Allah. Tuhan yang benar Allah kata kitab suci. Benar apa salah itu? Benar. Ya sudah, Yesus utusannya Allah. Yesus utusannya Allah. Benar apa salah? Mana ayatnya Yesus punya Tuhan? Semesta. Kalau kamu mengatakan bahwa kitab suci Anda itu tidak ada pembohongan, kenapa sejarah kelahirannya Yesus itu berbeda? Ada yang mengatakan di kandang domba, ada yang mengatakan di mana itu satunya ya? Pohon kurma. Selain kandang domba di mana satunya? Enggak, pohon kurma itu saya Quran. Di dalam kamu itu ada dua versi, satu di kandang domba, satu di mana itu teman-teman? Di Palungan. Paulus itu. Di Palungan kota Daud. Itu kan kalau katanya nggak ada pembohongan di situ ya. Tapi kok ada beda versi. Nah terus kematian Yudas ada dua versi. Ada yang mengatakan Yudas perutnya terburai, ada yang mengatakan Yudas itu digantung diri. Nanti yang benar yang mana? Bukan soal lahirnya. Itu swasta. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Berarti dia utusan. Itu Tuhannya. Salah apa benar? Hah? Benar. Ucapan Yesus salah apa benar? Siapa yang bilang salah? Tidak ada yang bilang ya salah. Sudah. Kita kembali. Ya sudah, berarti Yesus utusannya Allah, punya Tuhan kan? Uji ajarannya dari Tuhan loh. Itu. Berarti salah. Sama dengan katanya Muhammad itu. In huwa illa wahyu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya kan? Oh iya. Apa yang aku katakan ini bukan dari hawa nafsuku, melainkan semuanya itu adalah dari sesuatu yang diwahyukan kepada sama. Nah iya, sekarang kami membenarkan ucapan Nabi Muhammad. Ternyata Yesus mengatakan seperti itu. Salah apa benar? Tunggu Loh, dulu. jangan tunggu, jawab dulu. Salah apa benar ucapan Yesus itu? Paulus itu Oh, Paulus. tunggu, kita jawab dulu yang awalnya. Jadi kamu belum bisa menunjukkan dalil siapa Paulus menurut Yesus. Nggak ada kamu tunjukkan dalilnya. Yang kamu tunjukkan itu kisah para rasul. Itu adalah pengajaran Paulus dengan krunya tentang siapa dirinya dan siapa Yesus. Lalu kemudian kamu mencoba untuk mengatakan, sebuah kesaksian. kamu mencoba untuk mengatakan dulu namanya Saulus sebelum dia bertobat. Bertobat dari apa? Curi ayam? Tidak, bertobat dari memburu, mensesat daripada murid-murid Yesus. Sementara coba kamu baca di dalam Lukas 21. Di situ Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Maksudnya, Paulus mengatakan, aku mendengarkan Yesus, suara Yesus dari langit. Paulus yang menerangkan tentang Yesus, bukan Yesus yang menerangkan tentang Paulus. Nah, di Lukas 21 ini,
Setelah Yesus mengatakan waspada supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dan memakai namaku. Lukas pakai namanya, Petrus pakai namanya, Paulus pakai namanya, Matius pakai namanya, Yohanes pakai namanya. Semua pakai nama Yesus, menjual Yesus, menjajakan Yesus. Namun kata Yesus di ayat 12-nya, tetapi sebelum semua itu kamu alami, kamu terlebih dahulu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, di penjara. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Jadi ketika Yesus mengatakan, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang datang memakai namaku. Namun kata Yesus, sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu akan ditangkap dulu, dianiaya dulu, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dulu, di penjara-penjara dulu. Nah, berarti nubuatan tentang penyesat yang dimaksud oleh Yesus di dalam Lukas 21 itu adalah Paulus. Kamu sudah akui tadi. Dulu namanya Saulus, bertobat dari hal menganiaya murid Yesus, menangkap murid Yesus. Berarti apa yang diterangkan tentang waspadalah supaya kamu jangan disesatkan? Nah, penyesat di sini objeknya adalah muridnya Yesus, pelakunya adalah Paulus. Makanya saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Anda sudah menjawabnya dengan mengatakan dulu namanya Saulus, sebelum dia menggenapi apa yang dilakukan, apa yang dinubuatkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Namun sebelum kau disesatkan, terlebih dahulu kamu semua akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat. Dan siapa pelakunya? Saulus. Setelah melakukan itu, barulah kemudian penyesatan dia lakukan. Menjadilah Yesus Tuhan. Menjadilah Allah menjelma menjadi manusia. Darilah hari Sabat berubah menjadi hari Minggu. Babi yang haram menjadi halal. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Makanya ketika Anda mengais-ngais surah Yasin, menjabarkan Quran. Satu lagi Pak Zul. Siap. Dari wajib sunat, jadi nggak wajib sunat. Betul. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Waspada. Karena banyak orang yang memakai namaku. Nah sekarang ketika saya tanya, siapa Paulus menurut Yesus? Yang Anda jawab ajaran Paulus. Lagi-lagi Anda bawa-bawa nama Yesus. Berarti Anda masuk dalam kategori penyesat yang Yesus maksud dalam Lukas 21 itu. Begitu. Mereka berkata, kamu tidak lebih dari manusia seperti kami. Kamu ingin menjauhkan kami dari apa yang dulu disembah oleh ayah kami. Kalau begitu berikan kami otoritas yang jelas. Surah 14 ayat 10. Dan Allah memberitahukan, jika kamu menuruti semua manusia seperti dirimu, maka sesungguhnya kamu adalah pecundang. Surah 23 ayat 34. Ini semua akan ditafsirkan ya, tentang kamu hanya manusia seperti kami, yang maha pemurah, tidak mengungkapkan apa-apa. Kamu hanya berbohong. Tuhan, kami tahu kami telah dikirim sebagai utusan kepada Anda. Sosa, sebenarnya obatnya Paulus itu bukan itu saja, banyak. Di antaranya Roma 3:7 itu. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dosaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa kau masih dihakimi? Juga Korintus 11:17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai firman orang yang berkata menurut firman Tuhan. Mereka sebagai orang yang bodoh. Nah, di antaranya itu ya. Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus, ya, Yesus telah menjadi bapakmu. Nah, Roma 3:7. Tetap kebenaran apanya itu. Jadi apa? Penyesaran Paulus seperti itu yang dia tobatin itu. Karena dia telah menyesatkan orang-orang pengikut Yesus, yaitu tauhid. Gitu. Sebenarnya tobatnya itu dari itu sebenarnya. Karena dia penyesat memang. Gitu. Makanya kalau di dalam sejarah Islam, Paulus itu bertobat memang. Tapi bertobatnya itu dari penyesatan menjadi tauhid. Gitu. Dan kalau alasan daripada Ahi Farhan. Siap, Aki Alayubi. Ini tolong yang lain di-mute sajalah. Biarkan Bang Zul dengan swasta ini head to head sajalah. Ya, mendingan tema lain. Kalau itu cuma muter-muter terus swasta itu. Mendingan bahas lain. Tetap aja swasta itu kayak gitu. Kawan ini. Nah, Ustaz. kita ganti materi saja yang kemarin subuh belum diselesaikan. Yaitu ini saya dengan Ustaz duet ya. Jadi kalau Pak Zul mau masuk lebih bagus lagi.
Jadi gini Pak Zul, ternyata kalau di dalam Quran ya, di dalam surah As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim itu kemudian punya anak, dari sekian lamanya tidak punya anak, namanya Ismail. Ketika Ismail itu pada usia yang sanggup, ya dalam bahasa Arabnya disebut balik, itu kemudian diuji oleh Allah, kamu sembelih Ismail. Walaupun terjadi perdebatan, masa saya nyembelih anakku gitu kan. Nah akhirnya kan tetap dilakukan, tetapi ditukar dengan domba. Nah setelah Ibrahim itu lolos dari ujian ini, baru punya anak, anaknya baru tumbuh dewasa, diharapkan menjadi penerusnya, malah suruh motong. Tapi tetap dilakukan sama Ibrahim, tapi ternyata itu hanya ujian, ditukar dengan domba. Nah bonus dari kesabarannya, dikasih bonus, lahirlah anak namanya Ishak. Jadi setelah kejadian pemotongan yang digagalkan, baru dikasih bonus Ishak. Itu dalam Islam, kalau tidak salah dalam surah As-Saffat ya. Nah kalau di dalam Bible, kejadian itu dari 17 sampai mungkin 25 ya, itu aneh Pak Zul. Jadi mereka mengklaim bahwa yang dipotong hak. Tapi anehnya Nabi Ismail di usia ke-16 tahun diusir dan ditaruh di pundaknya Hagar. Jadi Hagar itu seorang ibu-ibu memanggul anak laki-laki berusia 16 tahun. Ini gimana kalau kita bahas? Masalah. Ya, silakan kalau ada lawannya. Nggak usah lawan-lawanan, nanti malah muter. Enggak. Lebih baik kita dakwah sendiri saja. Enggak. Begini kau saudara. Ini sebentar, pasien yang lain sebentar, depan. karena kita Nanti aja kita. ya betul, saya setuju dengan Ustaz Tata, karena kita ini kan Zoom umum dan kita lagi kita juga harus memperhatikan kenapa saya selalu keluar memantau live chat, karena kita kan dakwah kita kan tujuannya bukan hanya di room Zoom ini, tapi dakwah kita adalah keluar untuk lebih Tunggu dulu, saya keluar satu aja saya mau bilang. Kalian semua sudah mengakui kan bahwa Paulus itu yang diceritakan di dalam Quran kan? Yang mengaku itu siapa? Swasta. Kamu sudah dijelasin. Itu pendapat itu kemudian dinasak sama ulama-ulama yang lain. Bahwa itu adalah pendapat yang lemah. Ada dua pendapat. Takut sama Ustaz Zuma. Tidak paham-paham. Swasta ini tidak paham-paham dari tadi. Di kitabmu aja Saya menunjukkan Paulus itu ada tidak sebagian dianggap sama ulama Yesus kok. ternama Iya, tapi ditantang kan? Karena diteliti sudah kan? Saudara yang meneliti kan? Banyak juga kan? Saya mau ajukan ini. juga ternama juga gitu loh. Saya mau ajukan tema. Siapa yang lebih besar dibanding At-Tabari? Siapa yang lebih besar dari mereka Loh, berdua? kalau masalah ulama itu ada yang Kamu besar nggak yang besar. paham ilmu tafsir. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam Quran? Dan jika engkau berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada sunnahku dan sunnah utusanku. Maksudnya kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Berselisih, wah ini menurut ini bulus, menurut ini bukan bulus. Kembalikan kepada Quran. Kalau yang berpendapat bahwa itu bulus, ternyata faktanya bulus itu menyesatkan. Oh berarti pendapat ini lemah. Kembalikan kepada Quran berarti bukan bulus. Gitu. Iya Oke, gitu. tapi Gimana? intinya kalian zaman sekarang menolak Al-Suyuti soal Udah masalah. Yang Ya, menolak itu masalah. ulama lainnya. Ulama lainnya Juga lebih punya berkompeten. Nah, Oke, iya. nggak apa-apa. Ibnu Abbas Karena sendiri. bicara atas nama pribadi saya membaca. Kelebihan Paulus Iya. apa sih swasta itu? Kelebihan Paulus apa sih? Lalu swasta. Misal saya kembalikan kepada Al-Qur'annya, maka udah final itu sudah. Ini ya Al-Suyuti. Berarti itu utusannya Allah yang tidak diceritakan. Dia Swasta Ya ini sudah. cuma muter-muter, kasih ruang sajalah swasta sama Bang Zul. Paulus Jadi, itu kelebihannya apa sih swasta? tadi kan perdebatannya mengenai itu tidak ada poinnya sama sekali, makanya saya bertanya. Ada poinnya. Swasta Iya. sudah dijelaskan. Satu-satu dijelaskan. Kamu pakai apapun sudah saya jelaskan itu. Ya berarti ulama-ulama abad pertama itu salah ya? Ya, ada yang salah, ada yang benar. Makanya ada kritikan. Kan sudah aku bilang, di YouTube sudah dikatakan, Al-Quran pasti benar. Masalah penafsir bisa salah semua, bisa benar salah satunya. Gitu loh. Sudah ada patokannya dalam Al-Quran, dalam Islam. Karena tafsir Ya. itu pengetahuan. Suatu contoh, wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubihalahu. Siapa di situ? Allah tidak menceritakan, udah final. Tapi kalau ulama ada yang berpendapat ini, itu bisa jadi salah semua, bisa jadi benar salah satunya. Gitu aja. Lalu kembalikan kepada Al-Quran, kan gitu. Oke. Pokoknya intinya kan kalian menolak tuh
tafsiran yang Iya, wong ulama juga yang menolak. Swasta, itu Paulus kelebihannya apa sih? Anda terlalu hormati Paulus, itu kelebihannya apa sih? Ceritakan ke gua dong. saya membaca kelebihannya ditafsir oleh ulama kalian. Iya, apa kelebihannya? Apa kelebihannya? Mentauhidkan Allah. Kelebihannya. Ayo. Jangan menyesatkan loh yang di. Ayo. Kelebihannya menurut ulama itu apa? Kelebihannya dia langsung diutus oleh Allahmu, Tuhanmu. Iya, terus. Iya, mentuhankan siapa di ayat itu? Ayo. Ya, dia utus. Kelebihannya apa? Ini loh, dia utusan. Ya, berarti kalau utusan diutus oleh Allah, berarti Tuhannya Paulus Allah gitu. Kalau menurut tafsir itu, iya dia utusan dari Tuhan. Ya sudah. Ya, ada lengkap kamu benar. Berarti Paulus itu adalah tauhid ajarannya. Dia tidak mentuhankan manusia gitu ya. Ya, Sudah utusan selesai. dari Tuhanmu, tapi lewat Ya, iya ada masalah. lewat Isa. Yang di mana? Di mana? Di situ lewat Isa itu. Sekian banyak saya bacakan kamu tadi, kamu nggak dengar ya? Iya, kata ulama itu kan namanya utusan itu kan tauhid. Gitu loh, ya. Utusannya Allah. Dari mana Paulus itu menerima firman dari Allah? Mana ayatnya? Wong di ayat itu kata kamu dari Isa. Ayo. Iya, dari Isa, betul. Utusannya Isa. Nah, Isa bukan Allah. Isa bukan Allah kan? Iya. Di ayat itu kan utusannya Allah. Illal balagul mubin. Ya iya, kamu sudah tolak itu ayat. Iya. Dari ulama-ulama itu nggak apa-apa. Saya cuma membacakannya saja. Tidak, saya mau menerima saja. Kalau memang di dalam itu utusannya Allah. Gimana? Satu rutin aja kamu. Itu utusannya Isa. Oh, Utusannya berarti bukan. Isa. Berarti tidak cocok dengan Yasin itu. Karena Yasin itu utusannya Allah. Diutus. Gini ya. Dan dilaporkan dari Sayyidina Qatada bahwa kata mursalun, orang yang diutus, belum digunakan di sini dalam pengertian teknik pembawa. Wa ma alaina ilal balagul mubin. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ilal balagul mubin. Surat 17-nya. Nah, sekarang Paulus utusannya siapa? Kalau Isa berarti salah dengan ayat ini. Oh gini, melainkan dari antara murid-murid Sayyidina Isa dan dikirimkan untuk membimbing kota ini di bawah perintah Ibnu Katsir. Oh, itu kamu kebahas Isa. Yang saya bahas surat Yasin, utusannya Allah di situ di ayat itu. Udahlah, kamu itu udah biasa kamu itu. Udah seru ini udah. Swasta, tanya dong, pantas nggak Rasul minta dipuji? Rasul minta dipuji ya tidak pantas lah. Oke, aku tunjukin ya. Kena senjata Tuhan sendiri. Nah, ini apa Swasta? 2 Korintus 12. Sungguh aku telah menjadi bodoh tiba kamu yang Maha Aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Ini perkataan siapa Swasta? Mana? Ketika Rasul minta dipuji. Ayat 11, 2 Korintus 12 ayat 11. 2 Korintus pasal 12 ayat 11. Sebenarnya aku harus kamu puji. Tadi kamu nggak ngatakan pantas. Berarti ini bukan Rasul ya Paulus? Menurut pernyataan kamu. Padahal ini pernah kita bahas ini. Bahkan Paulus itu adalah Tuhan di dalam kitabnya orang Kristen. Terima kasih pukulannya Gantian. Ya, sama-sama. Kenapa nggak baca ayat selanjutnya? Baca dulu ayat selanjutnya. Maksudnya apa? Nggak usah maksudnya, intinya di situ dipuji, minta dipuji. Enggak, ayat selanjutnya Intinya menjelaskan. statement kamu, kan aku tanya Swasta, kan aku bertanya samamu, Swasta pantas nggak Rasul minta dipuji? Ya nggak pantas lah kamu dengan lantang menjawab itu. Sekarang aku tunjukkan kalau Paulus meminta dipuji. Sebenarnya aku harus kamu puji. Nah, berarti nggak pantas ya? Berarti menurut kamu Paulus ini bukan Rasul kalau menurut statementmu. Terima kasih Swasta telah meyakinkan kami bahwa Paulus bukan Rasul. Makasih. Dengar ya pernyataan Paulus ya tentang dirinya. Aku adalah Rasul yang paling hina. Kisah para Rasul 15 ayat 9. Maksudnya di situ kan ada satu perikop, baca ayat
13-nya dan Putusannya 12-nya Tuhan maksudnya. itu, putusannya Tuhan itu mulia, swasta. Bukan hina utusannya Tuhan itu, mulia. Masa hina? Udah, nggak usah lari-lari. 2 Korintus 12 jelas kalau Paulus minta dipuji. Seharusnya aku itu harus kamu puji. Banyak. Mau baca satu perikop pun tetap Paulus minta dipuji, swasta. Itu menguatkan statement kamu kalau Paulus itu bukan seorang rasul. Karena apa? Karena swasta sendiri bilang ketika aku tanya, apakah pantas swasta rasul itu dipuji? Swasta bilang, gak pantas lah. Nah, sekarang aku tunjukin ayatnya buat nampar ke kamu. Terima kasih. Nah, tapi kan itu maksudnya kamu baca dulu artinya. Sudah Gitu swasta, loh. tinggalin Itu topik kan ini. Tinggalin topik dan ini akan saya muter-muter adalah- terus ini. Penonton sudah nggak lucu dengan topik ini ya. Udah. Jadi topiknya udah. Kamu mau pakai bawa topik apa lagi swasta? Di sini ada Ati Juma yang apa? Ada. Kenapa? Udah gak ada lagi. Kehabisan, habis. Apa si Kismin tadi yang kemaluannya tadi udah terpotong tadi yang tadi izin keluar tadi? Apa kamu mau mengikuti jejaknya Kismin? Ada tuh Kismet, kok ada tuh Kismet. Masih ada? Timat. Tadi izin keluar. Kismin, speak up Kismin. Ya, udah tidur. Oh udah tidur. Belum ya? Belum tidur. Teman-teman, Suaranya benerin. teman-teman. Halo. Iya Ati, Aki Juma. Ya, ini saya hanya ingin mengatakan bahwa Siapa ini gangguan? itu konsep Kristen itu harus dirubah, Trinitas. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Kristen, Paulus juga itu adalah Tuhan yang disembunyikan selama ini oleh orang Kristen. Paulus itu Tuhan menurut kitabnya Mana mereka. ayatnya? Mana? Ini fitnah. Seru nih. Masa fitnah. Swasta tariknya keluar. Silakan yang lain di mute. Silakan yang lain di Mana mute. ayatnya? Biar Aki Juma sama Bang sama si swasta nih. Spesifiknya. Taduknya swasta keluar, taduknya swasta. Silakan yang lain di mute. Silakan. Kasih ayat yang menegaskan bahwa Paulus adalah Tuhan. Saya tunggu dalilnya 1000 tahun, oke? Enggak usah 1000 tahun, 1 detik saya kasih. Galatia 2 ayat 20. Silakan. Galatia 2 ayat 20. Oke, kita buka sama-sama. Silakan. Ya Pak, Goldian, tumben kamu diam, buka. Oke. Oh, itu sudah dibukakan, teman. Galatia 2. Itu swasta itu aku tampilin tuh ayatnya ya. Oh si Goliat silakan. Bagaimana? Ya sudah, artikan saya disalib dengan Kristus. Iya, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti Yesus ada di dalam Paulus kan? Paulus ada di dalam Yesus. Sama seperti Bapa ada di dalam aku ada di dalam Bapa. Sehingga Yesus itu kau Tuhan kan? Baca dulu. Ya itu Saya sudah. disalibkan dengan Kristus. Bagaimanapun saya hidup, namun bukan aku, tetapi Kristus yang hidup. Nah, tuh. Namun bukan aku. Iya, bukan aku. Berarti kan Paulus sama seperti ketika Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, tetapi apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan untuk apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama kan? Aku dan Bapa adalah satu. Yesus dan Kristus adalah satu. Yesus dan Paulus adalah satu. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Baca. Nih,
saya disalibkan dengan Kristus. Ya, itu Jadi, terjemahan baru. bagaimanapun saya hidup, namun bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, bagaimana dengan Yesus yang kau tuhankan? Siapa yang hidup di dalam diri Yesus? Ayo jawab. Maksudnya siapa yang hidup di dalam diri Yesus? Ya, siapa yang ada di dalam diri Yesus selain Yesus? Yesus adalah Logos. Yesus adalah Logos. Kamu menyembah Yesus yang adalah manusia karena konsep imanmu di dalam diri Yesus itu ada Allah, ada Bapa. Iya kan? Benar enggak? Benar enggak? Benar. Yesus yang ada Bapa di dalamnya itu ternyata berada di dalam Paulus. Berarti Paulus juga Ini Tuhan. dengan jelas ya. Gimana? Tunggu. Kamu menuduh bahwa Paulus mengatakan dirinya Tuhan di ayat Galatia 2 ayat 20 kan? Betul nggak? Iyalah, sesuai dengan konsep imanmu. Rumusan-rumusan Yesus, rumusan-rumusan gereja sehingga Yesus itu dituhankan, itu berdasarkan atas rumusan-rumusan gereja tentang Bapa di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Sehingga dikatakan Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Gitu. Oke, sekarang saya ingin bertanya sama kamu. Arti kata sinestaunoromai dalam bahasa aslinya, saya telah disalibkan dengan saya menjalani sekarang tidak lagi. Ego, se, menjalani namun dalam, emoi, Kristos, ming. Apa itu menyatakan Tuhan? Ada kata theos di situ? Ya, sama ketika kamu coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, aku dan Bapa adalah satu. Adakah kata theos di situ? Ada. Bapa itu di situ tertulis. Tertulis dengan tulisan apa di sana? Gini loh, di sini kan ada dua orang, Paulus dan Yesus Kristus. Itu tertulis Kristus. Ya, kita tulis di sini. Sekarang kata mi ini mengartikan apa? Emoi. Emoi itu bukan Tuhan. Tidak ada kata Tuhan di sini. Katanya Yesus itu Tuhan. Mana dia menyamakan diri dengan Tuhan? Katanya Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu di dalamnya ada Bapa. Nah, sekarang Paulus juga mengaku Yesus ada di dalam diri Yesus. Bahkan di dalam 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ayo. Bapak dalam... Enggak, begini loh. Tertulis dengan jelas, hidup dalam daging, aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Ini versi bahasa aslinya, saya bacakan kepada kamu. Iya, hidup dalam daging. Betul. Aku hidup oleh iman. Betul. Anak Allah, aku hidup karena anak Allah, yaitu Yesus. Betul. Bukan dia dan Yesus adalah satu. Intinya Yesus satu dengan Paulus. Paulus satu dengan Yesus. Kan gitu. Bahasa aslinya tertulis, hidup dalam daging. Aku hidup oleh iman dalam anak Allah yang mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Iya benar, dan dia katakan dirinya disalib bersama dengan Yesus. Tidak, dirinya sudah mati. Nah, dan kalau Anda, jadi ini memang agak susah. Pasti Anda akan menolaknya terus. Kenapa? Karena ini hal baru yang tidak kamu sadari. Padahal ketika rumusan tentang Yesus dituhankan itu sama dengan apa yang diklaim Paulus tentang dirinya. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus
akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Berarti yang bapak yang ada di dalam Yesus itu adalah Paulus. Itu menurut pengakuan Paulus. Gak ada pengakuan, kamu kan Loh, bilang Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 15 itu pengakuan Paulus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Gimana itu? Begini, Zul, ketika kamu mengatakan bahwa orang Kristen memiliki Tuhan yang bernama Paulus, kamu harus membuktikannya. Loh, Bukan hanya kamu sekarang gini, sekarang gini. kamu punya Gimana Tuhan kita bernama bisa- Yesus. Kamu punya Tuhan bernama Yesus. Pembuktiannya kemudian bahwa Yesus itu Tuhan apa? Dalil kan? Aku dan Bapa adalah satu. Aku ada sebelum Abraham ada. Terus apa lagi? Aku bukan berasal dari dunia ini. Aku berasal dari atas. Itu kan yang kalian konsepkan, rumuskan kemudian Yesus yang adalah anak Maria kau Tuhan kan. Nah, kalau berdasarkan dalil-dalil seperti itu, maka dalil lain yang dimiliki oleh Paulus jauh lebih absah, lebih sah kamu jadikan sebagai acuan menuhankan Paulus. Di dalam Yohanes 1 Korintus 4 ayat 16, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku, turutilah perintahku, kata Paulus. Bagaimana ceritanya tuh? Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik di dalam pengajaran Yesus, kamu sama sekali tidak mempunyai banyak bapak. Karena kenapa? Aku Paulus yang ada di dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Loh, dalam 1 Korintus 4 ayat 16 kan yang kamu bilang. Ayat 15. Yesus kan sudah mengatakan di dalam Matius 23 ayat 9, dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga. Matius 23 ayat 10, jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya ada satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tetapi Paulus justru mengklaim dirinya adalah bapak. Coba, janganlah kamu menyebut siapapun di bumi ini sebagai bapak, karena hanya ada satu bapakmu, yaitu dia yang ada di surga, kata Yesus menurut Matius 23 ayat 9. Apa yang Paulus lakukan kemudian? Di dalam suratnya 1 Korintus 4 ayat 15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Gimana tuh? Akulah dalam Injil, akulah dalam Kristus. Lah, di situ di terjemahan barunya begitu bunyinya. Akulah di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Sementara Yesus mengatakan, jangan kamu menyebut siapapun di bumi ini sebagai bapakmu, karena bapakmu hanya ada satu, yaitu yang ada di surga. Ewangelio. Ya, itu dalam Injil. Saya ngerti itu. Saya sebelum mengangkat tema ini saya sudah paham itu. Kamu juga kalau mengklaim Yesus dia adalah Tuhan, aku ada sebelum Abraham, silakan Anda gunakan bahasa Yunaninya. Apakah nyambung bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena dia adalah ada sebelum Abraham ada? Aku berasal dari atas. Selain Yesus yang bisa menghardik alam, yang bisa memerintahkan alam untuk mengamuk siapa? Dalam satu ketukan berhenti, itu tanda keilahiannya dia. Jangan menyamakan segalanya, karena Yesus memang mempunyai keilahian. Berhentilah kau angin topan, berhentilah dia. Yesus Musa saja bisa bikin air sungai Nil jadi darah, itu nggak hebat kok. Yesus mengatakan begini, karena itu siapa yang meniadakan satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkannya sedemikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang terendah di dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Ya, sebelum semuanya selesai, Lalu apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Ganti mata, gigi. Iya, Tapi betul. aku berkata Sekarang apa kata Paulus di dalam 1 Galatia?
Tetapi sekalipun kamu atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Di ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Apakah ajaran Yesus sama dengan pemberitaan Paulus? Sama. Apanya yang sama? Coba Anda tunjukkan. Soal apa? Ya, semua soal apapun yang kamu tahu, sejalan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Taurat bicara surga, tidak tahu surga. Apa maksudnya ini? Sama kan? Apanya yang sama? Yang Paulus katakan, celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalian suka berdoa dengan panjang-panjang dan lebar di pinggir-pinggir jalan. Padahal kalian tidak memuji Tuhan. Kalian mendengar perintah manusia, kata Yesus. Nah, bagaimana dengan Kristen? Anda menyembah Yesus itu atas perintah siapa? Mulai hari ini berdoalah dengan namaku, memintalah dengan namaku. Perintah Yesus. Ya sama, kami umat Islam juga ketika kami berdoa menyebutkan nama Muhammad. Apakah kemudian Nabi Muhammad itu berubah menjadi Tuhan? Tapi ini perintah langsung dari Yesus. Sama. Kami juga diperintahkan untuk bersyalawat sebelum kami meminta kepada Allah, menyebut nama Muhammad SAW. Silakan, saya tidak pernah mengatakan bahwa itu salah. Karena itulah, coba. Seperti itu nggak pernah. Ini kita sedang membuktikan ya. Saya sedang membuktikan bahwa ada Tuhan tambahan di atas di dalam pengajaran Kristen yang tidak Kristen sadari. Markus 9 ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 19 ayat 8. Yang paling akhir dari semuanya ini ialah ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya, jelas kan? Berarti apa yang dituangkan oleh Paulus di dalam pengajarannya, dia ingin menyamai bahkan lebih dari pengajaran Yesus. Paham tidak Anda sampai di situ? Ada nyambungnya sama sekali nih kata-kata Paulus dengan jelas ya. Dengan jelas kata-kata Paulus. Seperti yang telah aku katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ayo. Berarti kedudukan Paulus jauh lebih tinggi daripada kedudukan Yesus. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah dalam Kristus yang telah menjadi bapakmu. Sementara Yesus katakan, jangan kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini. Karena hanya ada satu bapak, yaitu dia yang ada di surga. Tapi ternyata Paulus juga mengaku bapak di dalam Yesus Kristus. Berarti jauh lebih hebat Paulus pengakuannya kalau dia itu adalah Tuhan daripada Yesus. Yesus tidak pernah ngaku Tuhan. Dalam Injil, bukan dalam Bapa, dalam Injil. Tidak ada itu. Di dalam perjanjian lama itu dikatakan jelas. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus yang menjadi bapakmu. Tadi kan saya sudah bacakan itu. Jadi ketika kau berbicara terus-menerus menjatuhkan Paulus. Ini saya tidak sedang menjatuhkan. Saya hanya menyadarkan Anda bahwa dengan pola Anda, rumusan bapak-bapak gereja mendudukkan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penyampaian-penyampaian Paulus tentang dirinya, yang jauh lebih absa Anda anggap Tuhan daripada Yesus. Yesus tidak pernah mengaku sebagai bapak. Paulus mengaku sebagai bapak. Kan satu orang Kristen yang mengakui Paulus adalah Tuhan. Kalau itu menjadi konsep pemikiranmu, silahkan, saya nggak larang. Iya, memang tidak akan mungkin orang Kristen itu mengakui Paulus itu menjadi Tuhan. Tapi ingat, di dalam Yohanes 8 ayat 44, Yesus mengatakan apa? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Satu pertanyaan yang sangat sederhana. Tunggu dulu, saya jawab dulu. Karena orang Yahudi di saat itu
tidak mendengar katanya. Percuma kau katakan Tuhanmu satu di mulutmu, tapi kau tidak mengenalku. Iya, sama dengan Kristen. Percuma kau mengatakan Bapa adalah Tuhanmu, tetapi kamu tidak mengenal Yesus. Iya. Sekarang Anda mengaku mengenal Yesus. Oh jelaslah. Oke. Saya menuhankan dia. Iya, saya tahu. Justru karena Anda menuhankan Yesus, itulah bukti Anda tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Jawab singkat. Begini. Nah, saya suruh Anda jawab singkat begini. Begini, kenapa? Karena Anda ingin menjabarkan rumusan gereja tentang Yesus. Saya kan tanya sederhana, siapa Yesus menurut Yesus? Bukan menurut gereja, bukan menurut Anda, tapi menurut Yesus. Ingat, menurut Yesus, bukan menurut Anda. Silakan. Menurut Yesus, ketika kita melihat dia, kita melihat Tuhan. Itu menurut Yesus. Oke, yang dilihat wujudnya atau ajarannya? Ya jelas wujudnya lah. Nah, lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus? Bapa Allah yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Maksudnya Yesus di situ dia berdusta atau kamu yang berdusta? Baca ayat selanjutnya. Loh, kok ayat selanjutnya sudah nyata kok kalimatnya? Kecuali lewat anak. Betul. Kamu melihat Tuhan. Betul. Kamu melihat dia. Betul. Yesus mengajarkan tentang siapa Allah itu. Justru itulah Yesus datang mengajarkan siapa Allah. Allah itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengarkan. Jadi orang yang mengenal Allah tentu melalui pengajaran Yesus. Orang yang tidak melalui pengajaran Yesus tidak akan mengenal Allah. Nah, kamu mengenal Allah itu melalui pengajaran Paulus. Kalau kamu ingin melihat Tuhan, lihatlah Yesus saat itu. Yesus katakan seperti itu. Oh, jadi yang kamu maksud Bapak, yang kamu maksud Allah, dia yang dibunuh gitu? Kan ada konsep Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, yang berarti dinubuatkan, yang akan disalibkan justru konsep adalah itulah Putra yang dan membuktikan Bapa. kamu tidak mengenal Yesus. Konsep yang rumusan gereja itulah yang saya maksud. Kalian tidak mengenal Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Katamu, kata Yesus, siapa yang melihat aku, dia melihat Allah. Nah, apakah hanya sampai di situ penjabaran Yesus? Bukankah sebelumnya Yesus telah menegur? Ya, sudah sekian lama engkau bersama aku, Tepelius. Mengapa engkau bertanya lagi? Mana Allah itu? Tunjukkan Bapa itu. Padahal sudah lama kita sama-sama. Sudah lama saya mengajarkan padamu. Tidak ada manusia yang dapat melihat Allah. Allah bukan anak manusia dan bukan manusia. Nggak ada kata-kata seperti itu. Nggak ada. Yang ada dia bilang gini, sudah sekian lama Filipus kau melihatku. Terus? Iya kan? Terus? Tapi kau juga mengenal siapa Bapa itu. Ketika kau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Betul. Sudah melihat Bapa dalam arti kata pelajaran, pengajaran. Makanya Yesus mengatakan, kalau Anda mengatakan bahwa melihat Yesus itu adalah melihat Bapa, ketika Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti kamu ingin mengatakan Bapa itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri gitu? Yesus itu dinubuatkan datang ke dunia ini. Dia akan datang untuk memperkenalkan Tuhan yang benar, wujud keilahian. Ya, berarti Tuhan yang benar itu maksudmu, Tuhan yang benar itu maksudmu, dia yang dibunuh gitu? Oh, tidak seperti itu. Nah, Orang oke. Yahudi membunuh Kalau tidak seperti Yesus, itu, tapi tidak dengan roh, karena Tuhan adalah roh. nah, berarti Yesus yang dilihat pada saat itu bukan Bapa, karena Yesus itu bukan roh. Dia nampak oleh wajah, nampak oleh mata, bahkan dipegang oleh tangan dia. Bisa diraba dia. Berarti dia bukan Allah. Dua natur. Satu natur sebagai manusia dan satu natur keilahian. Oh, yang gitu. adalah firman Tuhan atau Logos. Oke, itu menurut Anda. Nah, sekarang apakah Allah itu, apakah Bapa itu punya natur manusia? Kan sudah pertama kali saya katakan ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus. Ada Bapa, 3 pribadi, satu hakikat, ya. Itu adalah Tuhan. 3 pribadi, 1 hakikat. Dalam satu Itu maksudnya coba Anda jelaskan lebih terinci lagi, itu maksudnya kayak mana? Hakikat menurut Anda itu apa coba? Ya mereka satu, mereka setara. Oh, setara. Jadi Bapa itu tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri.
manusia sendiri kepada Muhammad. Loh, kenapa larinya kepada Allah? Enggak, ini contoh. Oh, contoh. Itu contoh. Katanya tadi Allah kan tidak bisa berkata-kata. Anda tadi dengan gampangnya mengatakan Yesus Bapa setara. Sekarang giliran saya katakan, ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri, apakah Bapa juga demikian adanya? Sekarang kamu tanya, larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima langsung firman dari Allah? Itu nggak nyambung. Tidak ada sambungannya ke situ. Karena kenapa? Firman keseluruhannya yang diterima oleh Muhammad SAW itu sumber asalnya dari Allah. Berarti Allah memiliki firman. Nah, Yesus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, sekarang, apakah Bapa yang setara dengan Yesus menurutmu itu sama keadaannya dengan Yesus? Oh tidak dong, Nah, berarti dia tidak setara. Katanya sehakikat. Berarti tidak setara. Ya, tapi kan maksudnya kamu kan bilang kamu mengartikannya tuh berbeda dengan maksud saya. Jadi setara menurutmu itu apa? Ya mereka setara. Setara? Dalam satu hakikat. Setara maksudnya dalam arti apa? Ya ketiganya, maksudnya ketiga pribadi ini adalah Tuhan. Ya setaranya di mana? Ya dalam hakikatnya lah, mereka satu hakikat kan. Hakikat itu apa sih? Sekarang kamu definisikan dulu hakikat itu apa. Justru saya yang tanya samamu. Hakikat itu apa menurutmu? Sampai-sampai manusia pun kau katakan dia adalah hakikatnya Tuhan. Coba kamu terangkan dulu hakikat itu apa. Oke? Karena Anda tidak mampu menjawab, maka saya katakan, saya ingatkan samamu, melalui rumusan bapak-bapak gereja tentang konsep Yesus itu adalah Tuhan. Itu jauh lebih hebat Paulus. Anda lantik menjadi Tuhan daripada Yesus. Yesus tidak pernah mengaku sebagai Bapa. Paulus terang-terangan mengaku menjadi Bapa. Itu. Yesus menekankan jangan kau menyebut siapapun di muka bumi ini sebagai Bapa, karena hanya ada satu Bapa, yaitu ada di surga. Makanya Yesus tidak berani mengaku Bapa. Tapi Paulus, akulah yang telah menjadi Bapakmu, kata dia. Berarti kalau rumusan-rumusan gereja untuk mendudukkan Yesus menjadi Tuhan, Paulus jauh lebih pantas kau tuhankan daripada Yesus. Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai utusanmu, kata Yesus. Tapi itu ditendang sama orang Kristen, dicuekin, disepelekan sama orang Kristen. Yang mereka ikuti adalah instruksi daripada Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sekarang kamu menyembah Yesus atas keinginan siapa? Atas keinginan bapakmu bernama Paulus. Sekarang kamu tidak sunat atas keinginan siapa? Atas keinginan bapakmu bernama Paulus. Sekarang coba kamu buktikan kalau ada perintah sunat dari Yesus. Loh, kan sudah jelas Yesus katakan tidak setitik pun aku datang bukan untuk merombak, tapi aku datang untuk menggenapi. Menggenapi itu artinya mencukupi, melengkapi, bukan menghapus yang tadinya perintah sunat wajib menjadi haram. Sebelum semuanya selesai. Betul, sebelum semua selesai. Maksudnya sebelum langit runtuh, sebelum bumi ini lenyap. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Kan belum. Jadi sebelum semua itu terjadi, hukum sunat kekal yang diberikan oleh Allah kepada Abraham keturunannya turun-temurun itu tidak bisa dihilangkan. Tapi Paulus yang adalah bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, itu yang berlaku sekarang. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Siapa yang mengaku bapak selain daripada Allah? Paulus.
Akulah yang telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jelas. Ayo, sementara pesan Yesus di dalam Matius 23, jangan kau menyebut siapapun di muka bumi ini sebagai bapakmu. Karena bapakmu itu hanya satu, yaitu Dia yang ada di surga. Gini loh, dalam Kejadian 17 tentang sunat itu, Tuhan menetapkan sunat itu sebagai tanda dan materai perjanjian yang dibuat dengan Abraham. Saya jelaskan dulu. Tanda perjanjian ini harus dipraktekkan pada Abraham dan semua pria di dalam rumahnya. Baca baik-baik. Ini termaksud bayi yang lahir di rumah tangganya yang akan menerima tanda sunat pada hari ke-8 setelah mereka lahir. Surat terus sunat ini kan dia menjadi tanda dan materai perjanjian sepanjang era perjanjian lama hingga masa perjanjian baru. Yesus sendiri disunat betul di hari ke-8, saya akui itu. Seperti semua anak orang Yahudi yang setia, lihat Lukas kawan 2 ayat 21. Coba lihat, baca. Para rasul yang murid-murid Yesus juga akan disunat saat masih bayi. Sama seperti Santo Paulus, lihat Filipi 3 ayat 5, Santo Paulus itu juga disunat. Ini semua masih di bawah perjanjian lama. Betul. Dengan semua jenis dan bayangannya, betul, ataupun dengan semua perintahnya. Ingat, kenapa ada istilah perjanjian lama, ada perjanjian baru di dalam mimbar gereja? Dan itu tidak dianut oleh Yudaisme yang memegang kitab asli. Tunggu, saya jelaskan dulu kenapa kami tidak sunat, biar jelas nih. Sebenarnya kunci dari masalah ini yang kalian bingung-bingung selama ini adalah datangnya perjanjian baru dan banyak perubahan yang diperkenalkan. Tidak ada yang bingung. Ini semua sudah jelas kok. Perjanjian baru Allah itu adalah, perjanjian lama Allah adalah ketika Allah berjanji kepada Bani Israel agar mereka diselamatkan dari perbudakan Mesir. Dan itu Allah sudah tunaikan. Nah, perjanjian barunya apa kemudian? Perjanjian barunya Allah dengan Bani Israel bukan kitabnya Kristen Gospel, bukan. Tapi perjanjian barunya Allah dengan Bani Israel justru adalah hukum Torah. Yeremia 31 ayat 33. Kasih saya 1 menit, supaya saya jelaskan itu secara ini tentang sunat. Kenapa orang Kristen mengatakan bahwa sunat itu tidak? Ya, itu memang sunat itu apa kaitannya dengan Tuhan? Ini saya jelaskan dulu sebentar, 1 menit saja. Silakan. Boleh nggak? Silakan, meskipun saya sudah tahu apa yang akan Anda jelaskan. Oke, perjanjian baru itu memiliki perantara yang baru dan lebih baik. Tuhan saya ya, Yesus Kristus. Seluruh hukum upacara digenapi di dalam Kristus dan disingkirkan. Jadi saya tidak wajib. Oke, gini. Kamu tahu nggak? Jadi saya tidak lagi membawa hewan untuk disembelih dan dipersembahkan di atas altar. Kematian Kristus, kematian Yesus Kristus cukup untuk pengampunan segala dosa saya. Ya, itu konsep Kristen, betul. Mesti Anda tidak jelaskan itu. Itu sudah saya tahu. Itu iman Kristen. Iya. Tapi apakah kemudian Yesus mengajarkan hal yang sama? Bahwa dia adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia yang harus mati dan bangkit, lalu kemudian disembah bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Coba baca Matius 28 ayat 19. Oke. Yesus menetapkan baptisan sebelum dia naik ke surga. Dan satu hal yang perlu kamu tahu, Yesus selama dia mengajarkan Injil kepada Bani Israel, tidak pernah satu kali pun dia membaptis muridnya, membaptis manusia. Itu yang perlu kamu tahu. Jadi katakan kan Matius 28 ayat 19. Iya, dalil Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Matius 28 ayat 19, di situ Yesus mengganti hukum sunat dengan hukum baptisan.
Tidak ada itu. Ada materai perjanjian baru yang tidak berdarah dan menggantikan sunat. Matius 28 itu akhirnya hanya sampai ayat 15. Endingnya di situ. Jadi adapun ayat 16, 17, 18, 19 ya itu belakangan munculnya. Loh. Iya, Matius 28 ayat 19 itulah pengganti hukum sunat. Iya, dan itu Supaya adalah tidak ayat ada sisipan. darah. Disitulah Yesus menggantikan. Iya, saya tahu. Kalian membawa-bawa nama Yesus, ngerti saya. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada orang-orang yang membawa namaku. Kan Yesus sudah ajarkan itu pada lebih dahulu. Nah, sekarang Anda mengatakan Yesus yang membatalkan, Yesus yang mengharamkan lagi sunat. Tidak ada itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Saya sudah bilang, coba kamu baca full ayat 28 ayat apa Matius 28 19. Lah kan saya sudah sampaikan sama Anda, Matius 28 itu endingnya hanya sampai ayat 15. Coba baca di ayat 15-nya. Berita yang tersiar, yang harusnya tersiar sampai hari ini tentang apa? Menurut ayat itu. Gini, selama ini Zul kamu tidak pernah membuka, walaupun mungkin kamu tahu, kamu baca di Kolose 2 ayat 11 dan 12. Di situ Paulus masih menggunakan bergantian sunat dan baptis. Nggak bisa gitu. Karena sunat itu adalah perjanjian kekal. Ngerti nggak kekal? Menurut Anda kekal itu apa? Berakhir. Iya, dan Yesus menggantinya. Sudah Loh, saya katakan. berarti Yesus itu adalah orang yang ingkar terhadap perintah Allah. Karena itu adalah perjanjian kekal Allah kepada Abraham, kepada anaknya secara turun-temurun. Kok Yesus batalkan? Bayangkan ya, Yesus membatalkan hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Yesus membatalkan itu. Dia batalkan untuk non-Yahudi kan? Kenapa? Taurat dibatalkan menurutmu oleh Yesus untuk non-Yahudi kan? Untuk seluruh dunia. Oh. Dia tidak ada Yahudi dan non-Yahudi. Oh, berarti sudah bertabrakan. Berarti sudah bertabrakan dengan pernyataan Yesus tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi itu lenyap. Nah, itu ada muncul Matius 28. Coba disorot ayat 15-nya. Apa yang harus tersiar sampai hari ini? Yang harus tersiar sampai hari ini itu apa? Menurut ayat 15. Tentang tentara upahan atau tentang pemberitaan baptis? Pemberitaan Yesus memerintahkan untuk menjadikan murid-muridnya seluruh bangsa. Kalau aku sudah baca yang ayat 19-nya itu dibuat-buat untuk memperoleh suatu hal dunia yang ya gitulah. Ya, perpuluhan gitulah. Nah, ayat 15-nya gimana? Apa yang harus tersiar sampai hari ini? Tentang pemberitaan tentara upahan atau tentang Yesus itu adalah Tuhan? Ini The Five Gospel cuma mengutip perkataan Yesus saja, Aki. Ayat 15-nya di Matius 28 itu bunyinya apa, Aki? Bisa dibacakan? Kamu kan bertanya, kenapa kami tidak sunat? Kamu mengandalkan Paulus, padahal Yesus sudah dengan jelas mengatakan sunat itu sudah tidak ada yang berdarah-darah lagi yang diizinkan oleh dia. Yang ada adalah baptisanlah yang mengganti sunat itu. Di mana itu dikatakan oleh Yesus? Di mana dikatakan? Baca deh. Yesus katakan itu di mana? Iya, 28 ayat 19. Baca dulu, baca. Di mana? 28 ayat 19. Kitab Matius. Iya, Matius. Matius 28 itu, bro, ya, baik di Codex Sinaiticus maupun Vatikanus itu tidak ada ayat 16 sampai ayat 20. Dia endingnya berakhir di ayat ke-15. Tuh, lihat tuh, ayat ke-15 apa bunyinya? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini.
Apakah cerita ini berakhir sampai orang Yahudi yang tersiar adalah tentara upahan? Tidak. Yang ada sekarang adalah tentang Yesus itu Tuhan. Yesus mengajarkan non-Yahudi. Yesus mengajarkan tidak sunat. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, ini yang kamu baca ayat itulah yang tersiar sampai hari ini. Padahal dalilnya jelas di ayat 15 yang harus tersiar sampai sekarang adalah tentang tentara upahan yang menerima uang. Kenapa malah justru ayat lain yang tersebar sampai hari ini bahwa Yesus itu telah diberi kuasa di bumi dan di surga? Padahal yang diterangkan di ayat 15 yang harusnya tersiar adalah tentang tentara upahan. Tanda merah itu kata Yesus sendiri loh. Iya, saya tahu. Tapi coba Anda lihat. Ya, Anda lihat. Apakah ada di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus? Ada enggak? Dalil itu tidak ada. Belakangan baru kemudian ada ayat itu. Makanya bunyi daripada ayat 15 itu jelas menerangkan yang tersiar sampai hari ini bagi orang-orang Yahudi adalah tentang bagaimana tentara-tentara yang menerima upah. Tidak ada sinkronisasi ayat tambahan berikutnya tentang Yesus adalah Tuhan, diberi kuasa di dunia dan di surga, terus perintah untuk memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Tidak ada sinkronisasinya dengan ayat 15-nya. Kamu terus membahas tentang ketuhanan Yesus, yaitu ganti hukum dari hukum sunat adalah dengan baptisan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan membaptis, bro. Tidak ada satu nyamuk pun, apalagi manusia, yang pernah dibaptis oleh Yesus. Ajaran baptis itu adalah ajaran Yohanes. Dan Yesus datang. Kalau Anda mengatakan dia merubah semua ajaran setelahnya, yang dirubahnya justru adalah baptisnya Yohanes yang datang lebih dulu daripada Yesus. Kalau kau katakan dia mengajarkan baptis, salah. Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Coba Anda tunjukkan satu manusia yang pernah dibaptis oleh Yesus. Ada enggak? Yang dibaptis oleh Yesus itu dinubuatkan akan dibaptis oleh Yohanes. Yohanes sendiri mengatakan itu. Berarti ajaran membaptis itu bukan ajaran Yesus. Itu adalah ajaran Yohanes. Gitu loh. Nah, lagi-lagi sekarang Anda mengajarkan Yesus itu mengajarkan baptis. Yesus mengajarkan jangan sunat. Itu semua muaranya adalah ajaran Paulus. Makanya sudah terang kan? Sekarang Anda itu pengikut siapa? Matius 28 ayat 19 itu tinta merah yang berbicara di situ Yesus. Kamu bilang Paulus gimana sih? Oke. Saya menjelaskan sampai sejauh apapun Anda tidak akan paham. Ya, mending forum ini kita berikan kepada yang lain. Kasihan teman-teman yang nyimak. Oke, terima kasih ya Kizu. Di dalam pemahaman kitab suci swasta, itu sesuatu yang kontradiktif pasti dianggap tidak kitab suci ya swasta ya. Tadi Anda memakai Matius 28 untuk meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan membaptis. Oke? Kita baca sekarang Matius 15. Itu sama-sama Matius loh yang mengabarkannya. Kamu ini jangan bicara seperti itu. Saya nggak pernah bilang seperti itu. Saya bilang hukum mengganti hukum sunat itu ada di Matius 28 ayat 19. Oke. Sekarang saya tanya, untuk sebuah keyakinan Tuhan, ya. Tuhan itu baca 28, baca ayat 28 sampai selesai. Itu kan diutus untuk bangsa-bangsa ya. Baca dong. Jangan mencomot dong. Kamu tadi alasannya nggak boleh nyomot satu perikop. Baca dong satu perikop tuh. Di situ di Matius 28 jelas menyatakan bahwa Yesus mendekatiku dan berkata untuk menyebarkan ke seluruh bangsa-bangsa. Baca dong. Iya, ayat 19-nya juga kan, jelas. Untuk semua bangsa-bangsa kan. Sekarang gantian dibaca Matius ayat 15. Di sana diterangkan apa? Ini sama-sama Matius yang bercerita tapi bertolak belakang loh. Loh, itu sambungannya Matius 15. Sambungannya itu pasti tetap sebuah kitab suci kalau sambungannya itu berkorelasi swasta. Ini saya bukan ini loh ya, bukan surat, bukan 28, bukan pasal 28 bukan.
saya bicara pasal 15. Ini Matius juga yang cerita. Mari kita tampilkan Matius 15. Silakan lagi Goliat. Ya ini Di sana nyambungnya kemana? diterangkan bahwa Yesus bahkan ada orang yang menyembah selain dari suku Yahudi pun ditolak. Aku hanya diutus untuk domba yang tersesat di kalangan Bani Israel. Tapi Ini di ayat topik baru. 28-nya malah mengatakan untuk seluruh bangsa. Topik Kenapa? apa ini? Topik apa ini? Saya menuntun untuk ke Yesusan karena Anda membawa pasal 28 untuk seluruh bangsa-bangsa. Yesus untuk ajaran ini untuk seluruh bangsa-bangsa. Pembaptisan itu untuk seluruh bangsa-bangsa. Bukannya pembaptisan itu artinya menyebarkan seluruh bangsa agama Anda. Tapi Iya, kenapa dia- bertentangan? Ini yang menceritakan sama loh, masih satu tokoh loh, Matius juga loh. Yakinkah Anda ini semua yang bercerita ada Matius? Pasal 15 dengan 28 bertolak belakang sama sekali. Apa yang harus kita petik ketika satu orang berbicara mencela-mencela seperti ini? Demikianlah para sahabat sekalian, hasil diskusi ya, yang berlangsung dengan saudara swasta. Saya kurang tahu nama aslinya siapa. Silakan Anda menilai ya, apakah yang saya sampaikan itu salah atau adakah kekeliruan di dalam penyampaian saya tentang rumusan-rumusan yang saya maksud, bahwa Paulus itu jika didudukkan sebagai jika teman-teman Kristen mau menjadikan standar penilaian terhadap Yesus itu sehingga Yesus itu menjadi Tuhan juga didudukkan kepada Paulus, maka ya itu yang saya katakan lebih pantas Paulus secara literal untuk mereka tuhankan. Saya kira demikian ya. Mohon maaf jika ada kehilafan. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan baik lahir maupun batin, bahagia bersama keluarga, dicukupkan rezekinya, lalu kemudian diijabah setiap doa-doa kita yang baik. Terima kasih para sahabatku sekalian. Saya menyayangi kalian, saya mencintai kalian. Saya senantiasa mendoakan kalian. Akhir kalam, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.